Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ojina Gitera, NIM 18681039 dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Bapak Hendrianto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Holcim Indonesia Tbk. Yang pertama, kita akan membahas tentang profil perusahaan dari PT Holcim tersebut. PT Holcim adalah perusahaan pembuat semen di Indonesia yang sebelumnya bernama PT Semen Cibinong Tbk. Bergantinya nama seiring dengan dikuasainya mayoritas saham oleh perusahaan Holcim Ltd. Pergantian nama perusahaan tersebut dilakukan pada 1 Januari 2006. Pergantian nama ini juga diikuti oleh anak perusahaan perseroan, di mana anak perusahaan tersebut ialah PT Semen Cibinong Tbk. Mulai tanggal 1 Januari 2005 dan juga PT Trumix Beton menjadi PT Holcim Beton. Tujuan dari perubahan nama itu sendiri ialah perseroan ingin untuk memberitahukan bahwa perseroan adalah bagian dari grup internasional, yakni Holcim Ltd. Lanjut, yang kedua, visi dan misi dari PT Holcim Indonesia. Yang pertama, visi. Visi dari PT Holcim itu sendiri adalah menjadi yang terbaik dan paling dihormati berforma perusahaan Indonesia di industri kami. Peringkat di antara yang terbaik di grup Holcim. Yang kedua, misi. Misi PT Holcim Indonesia Tbk ialah melalui pembuatan dan penjualan semen, beton, agregat, dan pengembangan masyarakat akan memberikan keuntungan secara lestari maksimum kembali kepada para pemegang saham dengan tetap menjaga tugas yang bertanggung jawab, perawatan kepada semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, lanjut, kondisi lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Nah, berdasarkan analisa lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan tergolong kuat. Untuk reputasi perusahaan juga baik, dari segi kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, juga tergolong kuat, terlebih karena jangkauan distribusi yang luas serta SDM yang memadai. Namun, yang harus diperhatikan adalah kebijakan penetapan harga yang tidak sama dapat membuat kembali beralih ke produk lain yang memiliki harga terjangkau di daerahnya. Kompetensi ini dimiliki perusahaan tergolong kuat, terlebih karena kapasitas perusahaan yang besar, jangkauan distribusi yang luas, serta memiliki cadangan bahan baku internal. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Berdasarkan analisa lingkungan eksternal terhadap peluang dan ancaman dalam industri, dapat disimpulkan bahwa ancaman pendatang baru tergolong rendah, karena skala ekonomis, kebutuhan modal, akses ke saluran distribusi, dan tidak unggulan biaya tergolong lemah. Untuk kekuatan tawar-menawar, pemasok tergolong rendah karena biaya peralihan, integrasi pemasok pembelian dan sifat barang tergolong lemah. Sedangkan kekuatan tawar-menawar, pembeli tergolong sedang karena diferensiasi dan biaya peralihan tergolong sedang. Dari segi tekanan, dari produk pengganti tergolong rendah karena biaya peralihan dan kecondongan pembeli tergolong lemah. Untuk intensitas persaingan sendiri, di antara pesaing tergolong tinggi karena pesaing diferensiasi produk, jumlah biaya tetap, kapasitas, penghalang keluar, dan keragaman pesaing tergolong kuat. Yang keempat, analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor inilah yang digunakan untuk menganalisis SWOT. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT dalam PT Holcim sendiri, yang pertama kekuatan.
Kekuatan dari PT Holcim Tbk itu sendiri, yang pertama, komitmen manajemen PT Holcim yang ingin menjadikan merek dan produknya sebagai pilihan utama konsumen. Maka dari itu, manajemen Holcim membuat divisi baru, yaitu marketing dan branding. Kehadiran divisi ini merupakan bagian dari proses berbenah diri yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis PT Holcim yaitu competitive advance diferensiasi atau menciptakan motivasi produk maupun jasa yang dibuat berdasarkan hasil survei berkala kebutuhan pasar. Yang ketiga, strategi marketing PT Holcim berusaha membangun pasar melalui brand building dengan memasang iklan yang memakan biaya Rp 34,91 miliar pada tahun 2006 atau 9 kali lipat dibandingkan dengan iklan semen 3 roda milik Indosman. Yang keempat, PT Holcim dapat mengubah penjualan menjadi gas dalam waktu singkat, yakni 61 hari, lebih cepat dibandingkan dengan semen Gresik yang 76 hari dan Indosman 106 hari. Dengan demikian, perputaran uang Holcim lebih baik daripada saingan usahanya, sehingga Holcim lebih fleksibel dalam menggunakan dananya. Yang kelima, produk-produk PT Holcim yang tergolong produk yang belum pernah ada sebelumnya, misalnya saja rumah tahan gempa, blok-blok modul rumah tahan gempa yang efektif dan hemat biaya pembangunan, dan juga program terbaru yang diluncurkan PT Holcim yaitu program solusi rumah Holcim. Yang keenam, kerjasama antara PT Holcim dengan Politeknik Negeri Jakarta untuk pemberdayaan SDM. Yang ketujuh, Holcim menggunakan server grup internal digunakan untuk menghubungkan pabrik-pabrik di dalam negeri dan bertukar informasi serta mengkoordinir program lintas pabrik Holcim. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan dari PT Holcim ini sendiri diantaranya satu, hutang PT Holcim yang sangat banyak mengakibatkan PT Holcim harus mematok harga tinggi agar dapat segera melunasi hutang tersebut. Yang kedua, kemampuan jual yang lebih rendah terutama dalam ekspor penjualan perseroan keluar Jawa. Hal itu terjadi karena kapasitas produksi PT Holcim merupakan yang terendah dibandingkan semen Gresik dan Indosemen serta letak pabrik PT Holcim yang berpusat di Pulau Jawa. Yang ketiga, bagaimanapun, semen merupakan produk yang bersifat bulky atau mempunyai bobot yang berat. Komponen biaya angkut akan tinggi sehingga meningkatkan biaya yang harus ditanggung PT Holcim. Lanjut, yang ketiga, kesempatan opportunity. Kesempatan yang dimiliki PT Holcim itu sendiri diantaranya yang pertama, PT Holcim Indonesia Tbk adalah milik PT Holcim Ltd yang merupakan perusahaan semen terbesar di dunia. Yang kedua, dengan diciptakannya produk-produk yang inovatif, PT Holcim memiliki kemungkinan untuk dapat bersaing unggul daripada perusahaan semen lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tim Geocycle PT Holcim menyediakan solusi lengkap untuk limbah industri. Kota Madia dengan pertanian PT Holcim memelopori pembuangan yang aman ozone deflating KFC, gas fasilitas pertama di Asia Tenggara sehingga dapat mengurangi lingkungan dari emisi gas karbon. Yang keempat, potensi bahan-bahan mentah pembuatan semen di Indonesia cukup banyak. Dan yang terakhir, ancaman. Nah, ancaman dari PT Holcim itu sendiri cuman ada satu, yaitu jangkauan pasar semen Gresik yang merupakan pesaing dari PT Holcim yang sangat luas karena mempunyai semen Gresik untuk pasar Jawa, semen Padang untuk kawasan Sumatera, dan semen Tonasa untuk wilayah Sulawesi. Baiklah, itulah penjelasan tentang analisis SWOT dari PT Holcim. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.